dia kembali lakukan lagi jadi 2 kali. 3 kali ini, 3 kali yang dibahas ini, enggak? Dia 2 kali. Ini cuma putusan atau maksudnya? Tinggal putusan karena kan itu kan semuanya Pak diurutnya dari pas pertama jadi pengadilan negeri, terus naik ke banding, lalu naik ke kasasi. Kalau kasus kedua itu dia dari pengadilan negeri langsung naik ke peninjauan lagi. Memang bisa. Iya, itu juga yang jadi salah satu topik di skripsi saya sih Pak, karena kan yang dibahas itu PK-nya atau apa, prosedur PK-nya atau ininya, pemidanaannya. Jadi yang saya baca dari skripsi saya ini ada beberapa masalah, karena kan saya menemukan banyak sekali masalah dari putusan ini. Pertama, dari proses beracaranya si pelaku sendiri ini kan nggak sesuai Pak, karena kan dia dari pengadilan negeri langsung ke peninjauan kembali. Ya, PK. Kan nggak bisa, harus banding, kasasi dan PK. Iya, dari sini apa yang PK yang lama kali? Yang PK yang lama kali, kasus yang lama. Enggak Bapak, PK-nya itu dari pengadilan negerinya. Kalau udah iklan. Itu yang kontroversi sekarang, Mbak. Yang harusnya dia tetap laluin, tapi menggunakan celah di undang-undang cuman bunyinya begini. Kalau sudah inkrah boleh PK, iya, dimanfaatin gitu. Ya, saya kurang pengetahuan. Jadi nggak menggunakan banding sama. Iya, tapi itu emang dipersoalkan. Undang-undangnya di soal itu harus. Iya, makanya pelaksananya jadi nggak seragam. Oke, tadi 8 tahun ya kumulatif ya. Terus kemudian pidananya berapa? Dari pengadilan negeri, putusan pengadilan negeri pertama dijatuhkan hukuman 8 tahun dan denda sebesar 800 juta subsidi 6 bulan. Namun dari PK-nya itu akhirnya turun Pak, turun menjadi 2 tahun 6 bulan. Dendanya 1 miliar, subsidi 3 bulan. 1 miliar. 1 tahun 2 bulan. 2 tahun 6 bulan. Dan denda 2 miliar. 1 miliar. Subsidinya 3 bulan. 3 bulan kalau dibayar. Iya Pak. Hampir sama kayak tadi. Sama kayak tadi ya. Itu 1 miliar. Dan menurut peneliti apakah sudah sesuai? Menurut saya untuk penjatuhan hukuman ini belum sesuai Pak. Karena Jawabnya kencengan dikit dah. Makin pelan. Kenapa nggak sesuai? menurut saya kalau itu belum sesuai karena putusan ini dimana seorang terdakwa ini kan merupakan seorang aktivis ya Pak. Itu kan berarti kan suatu pengulangan tindak pidana. Berarti ketika dia menjadi seorang residivis, berarti proses hukum sebelumnya itu kalau dipertanyakan, berarti kan dari tujuan pemidanaan itu kan tidak berjalan. Dimana seperti kita tahu bahwa tujuan pemidanaan itu adalah untuk memberikan efek jerah. Dimana jika dia melakukan tindak pidana kembali, berarti dia tidak jerah dengan hukuman yang sebelumnya. Di pemeriksaan, di penyelidikan itu diungkap nggak kenapa dia menjadi residivis? Nggak tahu ya. Apakah karena ada labeling atau karena dia ya Bergaya sih Pak. itu ya. Kan bisa juga tetap di penjara dia maka misalnya 3 kali bisa. Bisa kedua cari duit misalnya, atau kemudian ketika di luar penjara dia setelah di penjara kemudian di label negatif ya, Jadi bandar di dalam jadi itu. bandar di dalam itu kan. Ya, jadi nggak sesuai ya. Sesuai dengan teori apa? Teori Kalau yang teori pertama itu saya memakai teori pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dan juga teori kepastian hukum. Yang pertama ya. Ya, ini sudah dituangkan ya Pak ya. Ya. Terus apa bedanya sih urusan masalah pertama dan kedua? Bagaimana pertimbangan yuridis, yang kedua bagaimana apakah pertimbangan hakim sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan? Bagaimana
yang putri yang digunakan oleh hakim, ya. Apa bedanya? Buat perbedaan yang sama perbedaan sama kalau yang pertama tuh lebih berfokus kepada pertimbangan hakim yang digunakan karena itu kan banyak sekali kan Pak putusan-putusannya itu lebih mana kepada pertimbangan itu bagaimana dan juga alasan-alasan majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan itu kepada terdakwa residivis. Lalu yang kedua itu tentang pertimbangan hakim dalam memberikan efek jelas bagi tujuan pemidanaan lebih mengarah kepada tujuan pemidanaan itu sendiri Pak. Oh, gitu ya. Tapi menurut si peneliti, apakah dengan dijatuhkannya pidana 2 tahun 6 bulan dan denda 2 miliar, ya, atau diganti 3 bulan penjara kalau nggak dibayar, itu sudah bisa memberikan efek jerah? Menurut saya belum bisa memberikan efek jerah Pak karena itu hukumannya terlalu ringan ditambah yang saya bilang tadi merupakan residivis apalagi kalau misalkan ini diketahui oleh banyak orang bahwa nanti jadi dapat menimbulkan celaka bagi orang-orang lain. Pertimbangannya digunakan apa oleh hakim sehingga kemudian Pertimbangan yang digunakan oleh hakim yang pertama hakim itu mengetahui bahwa karena kan ya kan sudah sedikit masa 2 tahun 6 bulan gitu kan. alasannya ini juga soal menyangkut dokumen Pak. Ya. Kenapa alasan kenapa hakim akhirnya menurunkan atau mengabulkan PK dari si terdakwa ini? Yang pertama itu hakim menilai bahwa terdapat kesalahan atau kekeliruan hakim dalam putusan pengadilan negeri, di mana dalam pengadilan negeri ini kan JPU menuntut dengan dakwaan bahwa sudah 2 dakwaan kumulatif. Yang pertama pasal 112 dan juga pasal 114. Hakim itu menilai bahwa pasal tersebut kan merupakan pasal untuk pengedar, sedangkan terdakwa ini itu hanya pengguna karena tidak ditemukan bukti bahwa dia itu juga mengedarkan narkotika tersebut. Jadi menurut hakim ada kekeliruan dari atau kekeliruan dari hakim sebelumnya di pengadilan negeri dan juga kekeliruan dari jaksa kenapa tidak memasukkan pasal 127 ke dalam dakwaan kumulatif tersebut. Jadi alasannya seperti itu. Terus yang kedua adalah yang uniknya hakim itu membicarakan tentang overpopulasi lapas. Di mana menurut hakim bahwa saat ini kondisi lapas di Indonesia itu sudah sangat overpopulasi. Jadi kayak untuk menurut hakim itu narkotika tuh ya mungkin masih bisa di pidana atau diganti dengan fasilitas ya dengan apapun. Tapi kalau menurut penulis bahwa seharusnya itu bukan merupakan sesuatu yang harus dipikirkan oleh hakim karena kan sudah ada lembaga yang berwenang untuk memperhatikan soal lapas tersebut. Nah itu ya sebetulnya juga apa karena soal sepak tiga kali sehari apa hidupnya harus ini. ya hidupnya juga di mana jangan sampai di situ juga bermasalah berantem masalah apa itu kan ya hakim memikirkan itu juga ada yang dipikirkan oleh hakim bukan semata-mata itu kalau misalnya dia pengguna hanya pengguna saja ya nggak perlu dipenjara lah gitu kan cukup di apa namanya rehabilitasi. Tapi kalau pengedar yang kemudian bisa merusak masyarakat Indonesia masa nggak boleh berbicara gitu kan gitu ya cukup bagus Cukup maksudnya. Baik. Yumiko ya. Ini kan PK ya. Saya pikir nanti 5 kasus ini beda-beda, ternyata sama. Saya Wajib pada orangnya putusan sama. yang wajib Orangnya putusan. sama. Di kasus ini pengulangannya ada ya, beda ya. Jadi pelaku orangnya sama, cuma ada berapa kasus, ada berapa persidangan? Dua peristiwa, dua kasus. PK ya. PK kalau ingin mengajukan PK, alasannya apa yang bisa dibuat atau dijadikan dasar untuk mengajukan PK? Dijadikan dasar sebagai pengajuan PK itu harus ditemukan adanya novum atau bukti baru yang dimana bukti baru tersebut tuh belum pernah ditemukan atau belum pernah ada di persidangan selanjutnya. Sebelumnya harus di persidangan. Hanya novum. Ini juga yang menjadi permasalahan. Jadi kayak majelis hakim. Tidak, saya belum masuk ke kasus Iya, ini. Pak.
tidak ada novum. Enggak, saya belum masuk kasus. Apakah tadi kan dinyatakan bahwa alasan PK itu novum. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya novum orang bisa PK? Apa? PK juga bisa sebenarnya ada peraturan yang ada pembahasan mengenai bahwa PK juga bisa dilakukan pada putusan yang sudah inkrah. Iya, PK pasti Iya, inkrah. putusan yang sudah inkrah sebelumnya di mana misalkan ada kekeliruan Apa? Pelan-pelan. Kekeliruan. Keliruan. Kekeliur. Keliruan itu kan ketetesan ingat. Terus apa? Coba saya ingin tahu ini kamu itu paham nggak? Terus? Terus apa lagi? Jangan panjang-panjang, apa lagi? Panjang itu udah panjang keliru lagi. Terus apa lagi? Itu penting ya, pemahaman konsep penting. Karena kalau nanti menjadi lawyer, kan kalau pemahamannya novum aja, jadi kalau nggak ada novum orang nggak PK. Padahal bisa banyak ya, nanti dibaca di undang-undang utama alasan-alasan yang bisa. Nah tadi ini kan putusannya tingkat pertama kan, saya menyambung ya Pak Masidi tadi, kan nggak banding, nggak kasasi. Tapi kalau PK kenapa ada masalah? Iya, makanya itu karena hakim mengabulkan PK-nya dengan alasan bahwa terdapat penilaian hakim dalam putusan sebelumnya dalam menerapkan pasal. Oh iya, itu udah benar, itu kan memang ranahnya PK kan. Nah, maksud saya kan dia nggak banding, nggak ada kasasi. Putusan tingkat pertama kan dia ada hak kan ya. Kalau lewat dari 14 hari berarti kan dinyatakan inkrah kan, kekuatan hukum tetap. Nggak ada masalah ya PK ya. Kalau menurut saya sih ada masalah Pak. Apa masalahnya? Dari kasasi langsung dari PN langsung ke PK. Walaupun memang dia terdakwa berdalih pada alasan kewajiban atau kewenangan yang disebutkan, namun jika PK dilalui tanpa melalui proses banding dan kasasi, itu tuh dapat menjadikan celah hukum bagi terdakwa lainnya untuk mengajukan hal yang serupa. Jadi kan ada seperti itu, atau bahwa PK itu kan putusannya itu harus putusan akhirnya itu harus berupa putusan bebas, putusan lepas ataupun juga penjatuhan pengurangan hukuman dan rumah. Jadi alasan kenapa orang mau PK ya karena mau tidak boleh pasti dia akan dituntut, nggak mungkin. Di mana diatur itu? Kalau kita boleh memutuskan berapa tiga hal tadi. Coba saya. Nggak boleh menambah, ya nggak boleh menambah. Ya mengurangi tadi boleh mengurangi. Di mana normatifnya? Dalam pasal 266 ayat 3 Coba, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam ketentuan ini berbunyi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Dalam pasal 266 ayat 3 KUHP, di mana ketentuan ini berbunyi pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Ya itu benar. Tadi kan kamu menyebutkan ada 3 tadi. Ya, mengurangi berarti kan memang tidak melebihi. Tadi apa 2 lagi tadi itu? Apa tadi itu? Tidak boleh melebihi. Ya kan mengurangi berarti kan oke benar berdasarkan ketentuannya. Ada lagi tuh kamu menyebutkan 2 tadi itu. Putusan bebas. Iya itu di mana tuh? Tak boleh hanya itu. Putusan bebas ada juga di dalam pasal 216. Di dalam pasal tersebut. Nah itu maksud saya begini, itu kan menarik juga gitu. Kalau PK hanya boleh dibatasi mengurangi saja,
Berarti orang nanti lari rame-rame PK karena otomatis dia nggak akan nambah. Iya kan? Nah, itu bahaya tuh. Boleh juga dipikirkan untuk ini kan. Iya kan? Cuma yang bebas tadi itu makanya ada nggak di normatifnya? Saya Ya. keputusan bebas. Oke, nah saya satu lebih wujud tadi itu ya, terkait dengan tadi PK. Memang nggak apa-apa ya kalau udah ikrah ya, memang PK itu kan luar biasa karena tahapan yang normal biasa sudah selesai. Nah, kemudian residivis. Jadi kriteria residivis itu kayak gimana? Untuk masalah itu dimana pelaku merupakan orang yang sama. Lalu yang kedua tindak tindak pidana yang dilakukan itu adalah merupakan pengulangan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Dan juga yang ketiga itu residivis itu dalam pasal 1 dalam pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dijelaskan bahwa residivis itu udah diatur jangka waktunya 3 tahun dengan hukuman pidana ditambah sepertiga dari hukuman yang paling 3 tahun itu apa? jangka waktu pengulangan tindak pidana. Kalau lebih dari itu bukan residivis. Lebih dari itu ada juga pengulangan yang 5 tahun tapi dia beda lagi untuk pasalnya Pak. Oke, kalau perbuatan pidana yang lain, misalkan hari ini narkoba, besok pembunuhan, besok lagi apa penganiayaan, itu residivis nggak? Enggak sih Pak, karena kan pengulangan residivis unsurnya itu adalah pengulangan tindak pidana yang sama yang diulangkan kembali. Ya itu perlu pemahaman itu. Jadi residivis itu harus kasusnya sama. Membedakan berapa tahunnya tadi dari mana? Dari jangka waktu di mana dia melakukan itu. Ya, iya maksud saya kan tadi kamu menyebutkan 3 tahun, ada yang 5 tahun. Apa kriteria yang harus 3 tahun, mana yang 5 tahun dinyatakan itu residivis? Ya. Kalau narkotika berapa tahun? 3 tahun Pak, di pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terus yang 5 tahun? Yang 5 tahun itu ada di Undang-Undang pasal 4 apa ini KUHP pasal 488. Apa itu? Sini di pasalnya Pak. Di pasalnya. Oke. Itu cukup. Silakan Ya, silakan. terima kasih. Ya, Yumiko, pertama sebagai pembimbing langsung nanti dicatat dengan baik-baik. Tadi masukan dari teknis, ikutin pedoman. Yang kedua, penyakit mulut tidak sembuh-sembuh untuk menulis alinea panjang lebar. Jadi sebenarnya koreksi ini udah sama Pak. Jadi saya setuju itu. Ini bocah kalau nulis nggak sehalaman, nggak berhenti tuh Yumiko gitu ya. Ibu udah sering ingetin itu, jadi nanti Yumiko ulang lagi, cek lagi, bikin kalimat nggak boleh gitu no. Ibu udah berapa kali bilang kok kamu kalimatnya nggak berhenti, ya toh? Nah, akhirnya Pak Masidin lihat juga toh, ya kan? Karena ibu tahu tuh penyakitmu tuh nggak sembuh-sembuh. Nanti dibetulin ya nak. Nah terus oke, ibu pengen tanya, emang tadi kan kamu udah menerangkan ada 2 kasus gitu kan. Ini sebelumnya lagi itu dia sempat gak sih di rehab atau apa gitu? Tidak ada keterangan sih Bu. Keterangan dari putusannya bahwa dia sempat menjalankan rehabilitasi. Masa artinya dia hanya menjalankan hukuman pidana. Hukuman pidana sesuai yang dijatuhkan dari majelis hakim di pengadilan negeri pertama dan Oke, dari penelitianmu itu di tingkat pertama, banding, kasasi, itu hukumannya beda-beda nggak sih? Gimana? Untuk yang kasus yang pertama dulu. Kasus yang pertama itu dimulai di tahun 2019, di mana kasus pertama ini terdakwa dijatuhkan hukuman 7 tahun dan denda sebesar 800 juta, subsidi 6
keputusan banding ini tetap memperkuat dari putusan pengadilan negeri pertama lalu, kemudian mungkin dia tidak puas pasti dengan hasil bandingnya, dan dia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Karena di kasasi ini terus bahwa hukumannya akhirnya turun menjadi hanya yang jadi pidana 1 tahun dan 6 bulan saja. Pertimbangan hakimnya apa ya? Kenapa turun jauh? Majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi-lagi tentang penerapan pasal bahwa tidak ada bukti terdakwa mengedarkan sabuk tersebut, oleh karena itu merubah putusan pasal 112 menjadi 127. Oke, sekarang Yumiko inget nggak berapa sih batas waktu sesuatu dikatakan inkrah? Semisal nih putusan nih, kan tadi Yumiko bilang, Bu ini ada kasus nih, dia inkrah. Kemudian sesudah itu dia langsung PK, meskipun tadi udah diterangkan menimbulkan kontroversi, gitu kan? Sampai hari ini pun masih. Nah, berapa waktu untuk bisa dikatakan inkrah untuk pidana? Berapa hari? Kasasi Berapa hari? semua Inkrah. inkarnya aku salah jawab dulu. Jawab dulu. Iya, 90. Inkrah itu semisal nih putusan nih tidak ada upaya lain. Jadi kalau pidana 7 hari, kalau perdata 14 hari. Ingat. Oke, ya. Nah, tadi kemudian dia kan PK tuh. PK itu lebih tinggi nggak? PK itu lebih rendah. Nggak, dia diputus berapa? Di PK-nya Bu, 2 tahun. Hanya 2 tahun, 2 tahun lengkap, 1 miliar. Jadi berapa? Di korting berapa tuh? Dari tingkat pertama? 6 tahun. Hah? Itu yang PK? Yang PN ke PK. Ya, PN ke PK. Iya, 6 tahun. Oke, saya pengen lebih tahu terkait dengan kontroversi tadi. Ternyata sesudah dari PN ke PK itu dia tidak melalui banding, tidak melalui kasasi. Apa konsekuensinya terkait hal tersebut? Untuk kasus yang dimana terdakwa melakukan peninjauan kembali tanpa melalui proses upaya kembali dan kasasi ini, sebenarnya menggunakan banyak sekali penanganan ini, di mana dalam kasus ini sistem peradilan pidana yang ditempuh oleh terdakwa itu kan dari pengadilan negeri langsung ke PK dengan melalui upaya proses banding dan kasasi. Ini hal ini diterangkan juga oleh potensi itu pernah dibahas dari sini oleh Hakim Tipikor di Mahkamah Agung oleh Ringan Harap dan yang sendiri, di mana beliau menilai bahwa tidak itu merupakan modus untuk mengurangi hukuman, di mana bila terdakwa mengajukan PK, maka misalnya hukuman yang diberikan di pengadilan tingkat pertama diperberat oleh majelis hakim dalam peninjauan kembali, dasarnya adalah pasal 26 ayat 3 KUHP yang sudah disebutkan tadi. Langkah mengajukan peninjauan kembali tanpa proses banding dan kasasi adalah langkah yang tidak tepat, karena seharusnya jika terdakwa tidak melakukan upaya banding dan kasasi, maka terdakwa berarti telah menerima dan menyetujui keputusan majelis, sehingga tidak pada tempatnya lagi jika terdakwa mempersoalkan masalah kekhilafan hakim atau kebenaran yang nyata. Oke. Kemarin Ibu lupa nih, di kesimpulannya di sarannya Yumiko ada nggak untuk harusnya ada revisi terkait undang-undang untuk bisa PK harus banding dan kasasi? Ada ya? Oke. Terus jadi di sarannya apa tuh? Sarannya terkait dengan yang PK tadi? Terkait dengan yang PK tadi, bahwa Yang terkait dengan yang dari tingkat pertama langsung PK tadi loh. Apa? Perlu revisi kah? adalah revisi undang-undang terkait dengan peninjauan kembali, bahwa tidak boleh orang melakukan peninjauan kembali meskipun sudah inkrah jika tidak melalui proses banding dan kasasi, karena upaya itu dianggap menimbulkan
membaca hukum yang ada. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Tadi Yumiko menerangkan tentang dissenting opinion. Emang Yumiko tahu dissenting opinion itu apa? Dissenting opinion itu merupakan perbedaan pendapat dari majelis hakim yang adalah di sebagaimana dissenting opinion ini adalah misalkan ada 3 majelis di mana satu dari majelis ini tidak setuju dengan